Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukupkan. Oke, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya, persiapan apapun itu ya, baik itu fisik maupun psikisnya. Jangan sampai kalian masih bermalas-malasan. Apalagi sekarang di era pandemi COVID-19 ini, pasti segala hal apapun akan dilaksanakan dengan daring. Maka dari itu kita harus tetap selalu produktif. Oke, nah sebelum ke pembahasan materi, seperti biasa kalian lihat dulu di Google Classroom. Di sana Ibu sudah menyediakan tautan untuk mengisi presensi. Ya, pengisian presensi Ibu batasi waktunya hanya 30 menit saja dari jam 7 sampai jam 7.30. Nah, setelah kalian mengisi presensi, kalian masuk lagi ke sini untuk menonton video pembelajaran. Oke. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya nih. Di kelas 11 kita sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar, masih ingat? Iya, nah sekarang kita akan lanjut lagi membahas tentang turunan. Namun pembahasan kita akan semakin meluas. Sekarang bukan hanya aljabar lagi, kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri yang tentunya di konsep turunan fungsi aljabar yang sudah dibahas akan dipakai lagi konsepnya di sini. Nah, oleh karena itu kalian jangan melupakan apa yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar materi turunan fungsi trigonometri. Seperti biasa, kompetensi dasarnya ada dua, yaitu di ranah pengetahuan dan di ranah keterampilan. Untuk ranah pengetahuan yaitu menjelaskan turunan fungsi trigonometri, sedangkan di ranah keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, sedangkan di sini di indikator pencapaian kompetensi, di sini Ibu menyediakan 5 indikator. Ya, yang pertama itu mendeskripsikan konsep turunan pada fungsi trigonometri, lalu menganalisis turunan dari fungsi implisit, terus yang ketiga mendeskripsikan turunan pada persamaan parameter, lalu yang keempat menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri dalam memecahkan masalah matematika, dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan konsep turunan fungsi trigonometri dalam memecahkan masalah di kehidupan nyata. Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri, setelah kalian mempelajari subbab ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan konsep turunan pada ke-6 fungsi dasar trigonometri, lalu peserta didik mampu menganalisis turunan dari fungsi implisit, lalu peserta didik dapat mendeskripsikan turunan pada persamaan parameter, peserta didik dapat menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri dalam memecahkan masalah matematika, dan yang terakhir peserta didik dapat mengaplikasikan konsep turunan fungsi trigonometri dalam memecahkan masalah matematika. Nah, oleh karena itu simak terus bahan ajar yang telah Ibu berikan ya di Google Classroom. Nah, lalu kalian isi bahan ajarnya. Lalu setelah itu kalian dapat mengisi LKPD ya secara berkelompok nanti untuk dikumpulkan di akhir pembelajaran hari ini. Nah, oleh karena itu sekarang simak terus ya video pembelajarannya agar kalian dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Oke, hanya itu saja mungkin untuk pendahuluan hari ini. Happy watching semuanya. Oke, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Tetapi sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan memberikan terlebih dahulu pretest atau uji kemampuan prasyarat agar mengetahui sejauh mana kalian memahami konsep turunan yang telah dibahas di kelas 11 itu. Ya, nah untuk pretest sendiri waktunya Ibu beri hanya 20 menit saja dan kalian kerjakan secara mandiri dan nanti kumpulkan di WhatsApp grup ya secara serentak. Nah, untuk pengerjaan pretest boleh dimulai dari sekarang. Nah, pretest yang telah kita laksanakan bisa sebagai bekal untuk kita dalam memahami materi turunan fungsi trigonometri.
Materi yang pertama yaitu kita akan menentukan turunan dari ke-6 fungsi dasar trigonometri. Oke, nah setelah kita tahu bahwa turunan dari fungsi X itu ditulis seperti apa? Ya, ditulis seperti F aksen X ya. Nah, turunan itu berkaitan dengan limit. Oke, kita tulis dulu ya definisinya. Seperti apa? Ya, limit H mendekati 0 dari fungsi X plus H dikurangi Fx per H. Nah, ini adalah definisi dari turunan. Syaratnya apa? Ya, dengan syarat limitnya itu ada. Nah, sekarang yang pertama kita itu akan menentukan turunan dari fungsi dasar trigonometri yaitu sinus ya. Oke, kita akan menentukan turunan dari Fx sama dengan sinus X. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan Fx tambah H-nya terlebih dahulu ya. Oke, jadi Fx ditambah H. Karena di sini Fx sin X, jadi Fx ditambah H itu adalah sinus. Iya, sinus X ditambah H. Paham? Nah, sekarang tentukan Fx-nya. Nah, ini ya Fx-nya. Tulis lagi di sini. Fx sama dengan sinus X. Nah, sekarang langkah yang kedua yaitu menentukan selisih Fx ditambah H dikurangi Fx. Oke, kita kurangi ya. Nah, jadi ini itu adalah Fx plus H dikurangi Fx. Oke, selisihkan ya. Kita kurangi, berarti ini itu adalah sinus X plus H dikurangi sinus X. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah ini kita bagi dengan H. Oke, nah jadi Fx plus H dikurangi Fx. Ya, kita bagi dengan H sesuai definisi dari turunan ya. Oke, kita bagi ya. Berarti sinus X plus H dikurangi sinus X per H. Nah, sudah ini bagaimana Ibu? Nah, setelah ini kita substitusi ke limitnya. Berarti limit H mendekati 0 dari apa? Dari sinus X plus H min sinus X min H. Oke, coba ya kita substitusikan terlebih dahulu. Apakah limitnya itu ada? Baik, berarti H-nya kita ganti dengan 0. Berarti sinus X plus 0 dikurangi sinus X per 0. Oke, di sini ya. Berarti sinus X plus 0 X ya. Berarti sinus X min sinus X per 0. Oke, nah bagaimana ini? Berarti 0 per 0. Hasilnya itu adalah BTT. Nah, di sini karena nilai limitnya itu belum ada, maka kita harus memanipulasi nih. Mana ya faktor yang menyebabkan 0? Nah, ini faktor yang menyebabkan 0 itu. Nah, ini ya. Maka kita harus mengubah bentuk ini dengan memanipulasi rumus dasar trigonometri. Ayo kita ke sini ya, lanjutkan. Nah, bagaimana cara memanipulasinya? Yaitu menggunakan rumus dasar trigonometri yang telah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Rumus dasar trigonometri. Nah, rumus dasar yang mana? Karena di sini adalah sinus dikurangi sinus, berarti kita pakai apa? Pakai selisih sinus. Ya, selisih sinus. Ada yang masih ingat? Jika ada bentuk sinus A min sinus B, ini tuh akan menjadi apa? Iya, 2 kosinus setengah A plus B sinus setengah A min B. Nah, ini juga kita akan ubah ya. Bentuknya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti apa? Jika kita misalkan nih, jadi A-nya apa? A-nya itu adalah X plus H, sedangkan B-nya itu adalah X.
Oke, sekarang kita langsung substitusi ke bentuk limitnya yang ini. Berarti limit H mendekati 0 dari, kita ganti ya yang ininya menjadi seperti ini, 2 kosinus setengah. Setengah dari A nya berapa? X plus H plus B nya berarti plus X, terus dikali sinus setengah X plus H min X. Ya, paham sampai sini? Paham. Per H ya, jangan lupa. Nah, di sini per H. Setelah itu kita operasikan nih yang dalam kurungnya karena ada suku yang sama, yang sejenis. Limit H mendekati 0, 2 cos setengah X ditambah X berarti 2X ya. 2X plus H sinus, ini X dikurangi X berarti habis, berarti tinggal H per 2 ya. Sinus H per 2. Jangan lupa per H. Nah, setelah itu kita bisa keluarkan ini, yang 2 ini sesuai sifat limit. Berarti 2 limit H mendekati 0 dari kosinus setengah kali 2X plus H. Nah, dikali, kita pisahkan ya limitnya, berarti limit H mendekati 0 dari sinus H per 2 per, nah karena ini H, kita tulis lagi H. Nah, di sini kita harus ada penambahan koefisien yaitu 1. Nah, kenapa? Karena 1 itu jika dikalikan dengan bilangan apapun akan menghasilkan 1. Berarti 1 itu sama dengan 2 per 2. Kalau misalkan ibu tulis seperti ini, tidak mengubah hasil? Iya, tidak ya. Oke, lanjut. Berarti ini itu adalah 2 limit H mendekati 0 dari kosinus setengah 2X. Nah, ini jangan lupa 2X plus H. Nah, lihat di sini itu ada sinus H per 2. Yang bawah juga bisa berbentuk H per 2. Maka yang 2 ini kita harus dikeluarkan. Berarti dikali setengah kali limit sinus H per 2 per H per 2. Boleh seperti ini? Boleh. Sekarang perhatikan. Jangan lupa limitnya itu di sini H mendekati 0. Nah, sekarang kalian perhatikan limit ini berdasarkan konsep limit fungsi trigonometri ini itu sama dengan sinus X per X, dengan X-nya itu adalah H per 2. Jadi nilainya berapa? Ya, betul, nilainya itu adalah 1. Maka kita dapat menulis berarti 2. Di sini kita ganti hanya dengan 0. Berarti sisanya itu adalah kosinus setengah 2X. Setengah kali 2, 1. Berarti ini itu adalah sisanya adalah kosinus X ya. Karena ini 0, sudah biarkan saja. Berarti ini sisanya adalah setengah kali 1. Nah, sekarang 2 dikali setengah 1 dikali 1, 1. Berarti sisanya itu adalah kosinus X. Nah, maka turunan dari sinus X itu adalah kosinus X. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan 1. Di sini kita akan menentukan turunan dari kosinus X. Oke. Nah, di kegiatan 1 ini kalian coba diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, lalu nanti presentasikan ya oleh perwakilan kelompoknya di WhatsApp grup. Boleh melalui voice note atau melalui video ya. Nah, nanti diperoleh kesimpulan seperti ini. Kalian bisa lihat, samakannya kesimpulannya. Oke, kalau sudah sama, jadi kita tahu bahwa keturunan kosinus X itu adalah negatif sinus X. Nah, sekarang bagaimana nih menentukan turunan fungsi trigonometri pada fungsi tangen X? Nah, kita tahu nih bahwa tangen X itu sama dengan sinus X per kosinus X. Sekarang kalian ingat-ingat kembali aturan pembagian pada turunan. Misalkan ibu mempunyai fungsi X sama dengan U X per Px nih. Maka turunan dari fungsi X itu akan sama dengan apa? U aksen dalam X ya. U aksen Pi dalam X
dikurangi U pi aksen dalam X per apa? Pi kuadrat X. Nah, sekarang terapkan aturan ini ke dalam fungsi tangen. Oke, nah sekarang kita misalkan nih. Misalkan ya, U-nya itu adalah sinus X. Maka U aksennya itu adalah apa? Iya, U aksennya itu adalah kosinus X. Sekarang pi-nya kita misalkan dengan kosinus X, maka pi aksennya itu adalah negatif sinus X. Nah, sekarang kita akan mencari turunannya nih. F aksen X itu sama dengan U aksen pi dikurangi U pi aksen per pi kuadrat. Oke, kita langsung substitusi ya. Berarti U aksen yang mana kosinus X dikali kosinus X dikurangi U yang mana sinus X dikali pi aksen, berarti negatif sinus X per pi kuadrat. Berarti apa? Kosinus kuadrat X. Setelah itu lalu kita operasikan ya, kosinus X dikali kosinus X berarti kosinus kuadrat X. Nah, negatif kali negatif positif, berarti plus sinus kuadrat X per kosinus kuadrat X. Nah, setelah itu sesuai rumus identitas trigonometri bahwa ini tuh sama dengan 1 ya. Berarti ini tuh 1 per kosinus kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa 1 per kosinus X itu akan sama dengan sekan X. Nah, jadi 1 per kosinus kuadrat X itu akan sama dengan sekan kuadrat X. Ya, jadi turunan dari fungsi tangen X itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, sekarang jika kalian sudah paham mengenai turunan fungsi di tangen X, sekarang kalian coba lanjutkan ya di kegiatan 2. Kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Di situ ada mencari turunan dari fungsinya itu kotangen, terus fungsi sekan dan fungsi kosekan. Nah, jika sudah mendiskusikan bersama teman-teman, kalian coba presentasikan atau komunikasikan simpulannya bersama teman yang lain, kelompok yang lain di WhatsApp grup. Nah, jika sudah didiskusikan, kalian coba lihat ke sini. Nah, ini adalah simpulannya dari kegiatan 2 yang telah dilaksanakan. Kalian boleh samakan jawabannya agar nanti kalian bisa memahami dengan baik ya tentang turunan fungsi trigonometri ini. Untuk lebih memahami materi tentang turunan dari ke-6 fungsi dasar trigonometri, di sini Ibu menyediakan contoh soal 1 ya, ada 2 contoh soal. Kita akan menentukan turunan operasi aljabar fungsi trigonometri. Yang pertama itu fx sama dengan 2 sinus x dikurangi 7 kosinus x ya. Misalkan Ibu mempunyai fungsi fx sama dengan ux plus minus px ya. Nah, jadi untuk turunannya seperti apa? Turunannya itu adalah u aksen x plus minus pi aksen x. Jadi untuk menentukan turunan ini kita bisa langsung menurunkan fungsinya. Oke, kita lanjut ya. F, jadi untuk turunannya itu adalah kita tulis 2. Nah, turunan dari sinus x apa? Kosinus. Kosinus x dikurangi 7. Turunan dari kosinus x apa? Ya, negatif sinus x. Oke, jadi 2 kosinus x negatif kayak negatif positif, berarti plus 7 sinus x. Nah, jadi ini turunan dari fungsi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Fx sama dengan kosinus x per 1 plus sinus x. Jika Ibu mempunyai fungsinya itu adalah u per v, maka turunan dari fungsi x-nya itu apa? Ya, u aksen pi dikurangi u pi aksen per pi kuadrat. Jadi kita harus memisahkan ini dulu ya, memisahkan u dan v-nya. Nah, untuk u-nya itu adalah kosinus x, sedangkan untuk v-nya adalah 1 plus sinus x. Sekarang kita akan mencari terlebih dahulu u aksen. Nah, u aksen itu adalah
turunan dari kosinus X. Turunan dari kosinus X itu adalah negatif sinus X. Sedangkan yang ini untuk turunan pi aksen, turunan dari 1, 0. Turunan dari sinus X adalah kosinus X. Oke. Berarti kita sekarang bisa menulis turunan fungsinya. Berarti f aksen X sama dengan u aksen, berarti negatif sinus X dikali V dikali 1 plus sinus X. U aksen pi dikurangi u. U-nya kosinus X. Pi aksennya kosinus X juga. Ya. Per I-nya apa? 1 plus sinus X. Maka untuk V kuadrat itu adalah 1 plus sinus X dikuadratkan. Sekarang kita operasikan, kalikan ya. Yang ini berarti negatif sinus X dikali 1 negatif sinus X. Negatif kali positif, negatif sinus kuadrat X dikurangi ini jadi kuadrat kosinus kuadrat X per, tulis lagi 1 plus sinus X dikuadratkan. Lalu setelah itu kita ubah nih bentuknya menjadi negatif sinus X. Sekarang negatifnya dikeluarkan, berarti sinus kuadrat X plus kosinus kuadrat X per tulis lagi ya, 1 plus sinus X dikuadratkan. Nah sekarang perhatikan nih, sinus kuadrat X plus kosinus kuadrat X itu sama dengan 1. Maka kita dapat menulis negatif sinus X min 1 per 1 plus sinus X dikuadratkan. Setelah itu kita keluarkan ya negatifnya. Berarti negatif 1 plus sinus X per 1 plus sinus X dikuadratkan. Nah sekarang penyebut dan pembilang itu mempunyai faktor yang sama, berarti ini bisa dicoret ya, bisa disederhanakan. Ini tinggal 1, maka sisanya itu adalah negatif 1 per 1 plus sinus X. Nah jadi ini adalah turunan dari fungsi trigonometri yang kedua ini. Untuk contoh soal 2, ini kita akan menentukan turunan dari fungsi trigonometri untuk sudut tertentu ya. Nah, di sini fungsinya itu berbentuk fx sama dengan u dikali v ya. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi ini, masih ingat? Maka f aksen x itu sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Sekarang kita misalkan terlebih dahulu, u-nya apa? U-nya itu adalah 3 sinus X. Sedangkan untuk V-nya adalah kosinus X. Nah, terus sekarang untuk U aksen berarti apa? 3 sinus X turunannya itu adalah 3 kosinus X. Sekarang yang ini untuk V aksen berarti apa? Turunan dari cos negatif sinus X. Sekarang kita langsung tulis ya. Berarti untuk mencari f aksen x itu adalah u aksen v, berarti 3 kosinus x dikali pi-nya itu kosinus x plus u v aksen berarti 3 sinus x dikali pi aksennya itu adalah negatif sinus x ya. Sekarang kita operasikan, berarti 3 kosinus kuadrat X. Nah, positif kayak negatif ya. Dikurangi 3 sinus kuadrat X ya. Nah, jadi ini adalah turunan dari fungsi ini. Sekarang kita akan mencari turunan jika X-nya itu adalah 1/4V. Kita ganti X-nya dengan 1/4V. F aksen 1/4V ya. Sama dengan 3 kosinus kuadrat pi per 4 ya, bisa kita tulis pi per 4 dikurangi 3 sinus kuadrat pi per 4. Lalu berarti 3 dikali kosinus pi per 4 berapa? Setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 dikuadratkan dikurangi 3 dikali sinus pi per 4 berapa? Sama ya, setengah akar 2 dikuadratkan. Nah, berarti kalau misalkan kita operasikan, ini itu adalah nilainya 0, maka turunan dari fungsi ini
terhadap X sama dengan 1/4, Pi sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri untuk sudut AX plus B. Ibu ingatkan kembali, di kelas 11 kita sudah belajar tentang aturan rantai. Ya, aturan rantai. Nah, masih ingat tidak? Aturannya seperti apa? Aturannya itu, jika Y itu bisa dinyatakan dalam U dan U bisa dinyatakan dalam X, maka turunan Y terhadap X itu bisa dinyatakan dengan aturan rantai, yaitu dy dx. Ini tuh adalah notasi yang sama notasi turunan. dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Nah, ini yang dinamakan dengan aturan rantai. Sekarang kita akan mencoba menurunkan fungsi Y sama dengan sinus AX plus B dengan menggunakan aturan rantai. Oke, jadi kita harus memisahkan terlebih dahulu nih. Memisahkan U-nya itu adalah AX plus B, ya. Oke, jadi Y sama dengan sinus U. Setuju? Karena kita ganti ya U-nya dengan ini. Berarti untuk dy du atau turunan fungsi Y terhadap U itu akan sama dengan apa? Turunan sinus U berarti kosinus U. Lalu U itu sama dengan AX plus B. Maka du dx atau turunan fungsi U terhadap X, du dx nya sama dengan apa? AX turunannya A, B turunannya kalau misalkan terhadap X 0. Berarti ini hanya A saja. Nah, dengan demikian menurut aturan rantai kita tulis lagi ya, dy dx sama dengan dy du dx. Maka untuk dy du mana? Kosinus U. Terus ya, kosinus U untuk du dx berarti A. Nah, jadi kita bisa menuliskan A kosinus U. Nah, untuk U ini kita ganti dengan AX plus B. Maka A cos AX plus B. Nah, jadi ini ya, turunan dari sinus AX plus B sama dengan A kosinus AX plus B. Oke, setelah kita tadi membahas tentang turunan fungsi trigonometri untuk sudut AX ditambah B pada fungsi sinus, sekarang kita lanjutkan di kegiatan 3. Di sana kita akan menentukan fungsi trigonometri yang lain ya untuk sudut AX ditambah B. Kita lihat di sini. Oke, nah jadi sekarang diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, lalu presentasikan seperti biasa ya perwakilan kelompoknya dengan mengirim voice note atau berupa video dikirimkan ke WhatsApp group. Nah, setelah itu kalian coba perhatikan di sini bersama-sama apakah kesimpulan yang diperolehnya sama. Nah, jika sama, berarti kalian sudah memahami tentang turunan fungsi trigonometri untuk sudut AX ditambah B. Contoh soal 3, kita akan menentukan turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Ya, ini adalah fungsinya, maka untuk mencari f aksen x-nya itu kita turunkan terlebih dahulu ya pangkatnya, berarti 2. Nah, 1 dikurangi sinus kuadrat x, berarti pangkatnya sisanya berapa? 2 kurang 1, 1. Nah, lalu sekarang kita turunkan nih yang ada di dalam kurungnya, berarti dx 1 dikurangi sinus kuadrat x. Oke, berarti ini itu adalah 2. 1 dikurangi sinus kuadrat x. Turunan dari 1 apa? 0. Turunan dari negatif sinus kuadrat x itu adalah negatif 2 sinus x ya, karena ini ada bentuk pangkatnya. Nah, sekarang apakah sudah sampai sini? Belum. Sekarang kita harus menurunkan lagi nih. Yang ini yang sinus x-nya ya. Oke. Berarti ini tuh adalah 2, 1 dikurangi sinus kuadrat x dikali negatif 2 sinus x dikali dengan turunan dari sinus apa? Kosinus. Kosinus x sama dengan 2. Nah, ini itu menurut identitas trigonometri akan sama dengan kosinus kuadrat x ya, dikali negatif 2 sinus x
dikali dengan kosinus X. Sekarang kita operasikan nih. 2 kali negatif 2, negatif 4 sinus X. Nah, yang ini kosinus kuadrat X dikali kosinus X berarti kosinus pangkat 3X. Ya, jadi ini adalah turunan dari fungsi di atas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang turunan fungsi implisit. Nah, fungsi yang telah kita turunkan sebelumnya itu, variabel terikat Y bisa kita nyatakan dalam variabel bebas X ya, sebagai Y sama dengan F dalam X ya. Oke, nah misalnya Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5. Atau dalam fungsi trigonometri misalkan Y sama dengan 3 sinus 2X misalnya ya. Nah, ini itu adalah bentuk eksplisit. Nah, sedangkan jika kalian melihat fungsi seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Atau 2X kuadrat plus Y X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini itu bentuknya adalah implisit. Ya. Sekarang Ibu tanya, apakah bentuk implisit itu bisa dijadikan bentuk eksplisit? Tidak selalu. Sekarang Ibu akan mencoba bentuk implisit ini menjadi bentuk eksplisit. Berarti Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Nah, untuk mencari Y, berarti positif negatif akar 4 dikurangi X kuadrat. Oke, sekarang kalian lihat yang ini. Apakah bisa bentuknya dari implisit menjadi bentuk eksplisit? Oke, coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Nah, sebenarnya ya, yang ini itu tidak bisa kita ubah bentuknya menjadi eksplisit. Nah, jadi gimana Bu untuk mencari turunan pada fungsi implisit ini? Jadi, cara untuk mencari dy dx-nya itu, kita akan menggunakan aturan rantai. Teknik yang digunakan apa, Bu? Nah, ini tekniknya adalah turunan fungsi implisit. Contoh soal 4, tentukan dy dx dalam x dan y untuk fungsi implisit xy plus sin y sama dengan 1. Sekarang kita turunkan kedua ruas terhadap x. Oke, berarti, nah yang ini xy ini itu bentuknya adalah UV ya. Untuk mencari turunannya adalah U aksen Pi plus UP aksen. Berarti U aksen DX terhadap X kan ya. DX DX U aksen V, Pi-nya kita tulis lagi dengan Y, U aksen Pi plus U-nya X, Pi aksen berarti turunan Y terhadap X bisa ditulis dengan dy dx. Plus, nah sekarang yang sinus Y kita turunkan terhadap X. Sinus Y itu turunannya apa? Ya, kosinus Y. Nah, Y-nya turunkan terhadap dy dx terhadap X. Nah, sama dengan kita turunkan 1 terhadap X berapa? Kan? 0. Sekarang kita operasikan berarti dx dx 1. Berarti 1 dikali y plus x dy dx plus cos y dy dx sama dengan 0. Sekarang kita kelompokkan suku yang mempunyai dy dx. Dy dx apa saja? Yang x dan yang kosinus y. Nah, sekarang kedua ruas kita kurangi dengan y, maka yang ini adalah negatif y. Setelah itu, kita bisa mencari bahwa dy dx itu adalah negatif y per x plus kosinus y. Nah, ini adalah turunan dari fungsi di atas. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang turunan dari persamaan parameter. Nah, dulu kita sudah belajar nih. Masih ingat tidak persamaan parabola seperti apa?
Nah, persamaannya itu adalah y kuadrat sama dengan 4px. Persamaan ini itu dipenuhi oleh persamaan x sama dengan pt kuadrat dan y sama dengan 2pt. Nah, dengan t itu sebagai parameternya. Nah, jadi untuk persamaan ini x sama dengan pt kuadrat dan y sama dengan 2pt itu adalah persamaan parameter dari y kuadrat sama dengan 4px. Nah, sekarang jika kita mempunyai persamaan parameter x sama dengan x dalam t dan y sama dengan y dalam t, nah bagaimana mencari turunannya? Nah, untuk mencari turunannya itu adalah dy dx sama dengan dy dt dikalikan dengan dt dx, atau kita dapat menuliskannya dengan dy dx itu sama dengan dy dt per dx dt. Ya, seperti ini untuk turunan dari persamaan parameter. Contoh soal 5, jika kurva didefinisikan dengan persamaan parameter yang diberikan, tentukan dy dx yang dinyatakan dalam t. Nah, ini persamaannya ya, x sama dengan 1 plus 2 sinus t dan y sama dengan 4 plus kosinus t. Sekarang kita kerjakan yang x-nya terlebih dahulu. Persamaan x itu adalah 1 plus 2 sinus t. Nah, untuk mencari turunan fungsi x terhadap t itu kita bisa tulis dengan dx dt sama dengan, sekarang turunan dari 1 terhadap t adalah 0, sedangkan turunan dari 2 sinus t terhadap t adalah 2 kosinus t. Sekarang yang y-nya yaitu sama dengan 4 plus kosinus t. Jadi turunan dari fungsi y terhadap t bisa ditulis dengan dy dt sama dengan turunan dari 4 terhadap t adalah 0, turunan dari kosinus t terhadap t adalah negatif sinus t. Maka untuk mencari dy dx nya itu sama dengan dy dt per dx dt. Oke, kita langsung ya substitusikan. dy dt nya berapa? Negatif sinus t, sedangkan dx dt nya 2 kosinus t. Nah, kita tahu bahwa sinus t per kosinus t itu sama dengan tangen ya. Berarti ini itu adalah setengah tangen t. Nah, ini adalah turunan dari fungsi di atas. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir di pertemuan pertama kali ini. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Oke, kita lihat bersama-sama contoh soal 6. Kita akan menentukan kecepatan dan percepatan. Oke, sekarang Ibu akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Gerak sebuah partikel diberikan oleh S sama dengan 6 kosinus 2T ditambah V per 4. Tentukan kecepatan dan percepatan partikel tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa S itu adalah sebuah fungsi apa? Ya, fungsi perpindahan ya. Fungsi perpindahan. Nah, sekarang kita akan menentukan kecepatannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita akan menentukan kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah turunan pertama dari fungsi perpindahan. Maka dari itu kita dapat menulisnya dengan pi sama dengan ds dt. Nah, kenapa seperti ini? Karena fungsi perpindahannya itu adalah disimbolkan dengan s. Oke, sekarang kita ganti ya s-nya dengan fungsi yang telah disebutkan dalam soal. Berarti d dt apa fungsinya? 6 kosinus 2T plus pi per 4 ya. Oke, setelah itu kita dapat mengeluarkan ya yang 6 ini. Jadi 6 ddt dari apa? Dari kosinus 2T plus pi per 4. Oke, 6. Oke, sekarang kita turunkan nih fungsi kosinus. Turunan dari kosinus apa?
Ya, negatif sinus 2T plus pi per 4. Nah, sedangkan kita turunkan juga di dalam kurungnya, atau ini itu adalah aturan rantai ya. Oke, jadi turunan dari 2T apa terhadap T? Ya, betul, 2. Sedangkan turunan pi per 4 terhadap T ada tidak? Enggak, 0 ya. Oke, jadi kita tidak perlu menulisnya. Nah, setelah itu kita kalikan 2 kali negatif 2 kali 6, negatif 12. Negatif 12 sinus 2T plus pi per 4. Nah, jadi ini adalah kecepatan dari sebuah partikel. Sekarang yang kedua, yaitu kita akan menentukan percepatan. Nah, kita tahu bahwa percepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan atau turunan kedua dari fungsi perpindahan. Jadi untuk percepatan ini kita dapat menulisnya dengan A sama dengan dv dt ya. Turunan dari kecepatan terhadap T, atau juga kita bisa menulisnya dengan A sama dengan D ds dt kuadrat. Oke, sekarang kita langsung saja ya menurunkan dari fungsi kecepatan. Berarti untuk A ini adalah dpi dt. Sekarang kita ganti pi-nya dengan fungsi kecepatan. Berarti d dt. Apa fungsi kecepatannya? Yang ini ya. Negatif 12 sinus 2T plus pi per 4. Lalu setelah itu kita turunkan nih. Kita keluarkan seperti biasa negatif 12-nya. Negatif 12. Turunan dari sinus apa? Kosinus ya. Kosinus 2T plus pi per 4. Nah, sekarang yang di dalam kurungnya, turunan dari 2T terhadap T 2. Turunan dari pi per 4 terhadap T 0. Berarti sudah seperti ini saja ya. Sekarang kita operasikan negatif 12 kali 2, negatif 24. Kosinus 2T plus pi per 4. Nah, jadi ini ya percepatan dari partikel ini. Nah, bagaimana tentang pertemuan pertama di materi turunan fungsi trigonometri ini? Jika ada materi yang belum dipahami, kalian boleh bertanya langsung kepada ibu. Kontak ibu disediakan di akhir video ini, atau kalian boleh bertanya dengan teman kelompoknya atau dengan teman sekelasnya ya. Nanti di sana kalian bisa saling berbagi ilmu tentunya. Nah, di sini ibu akan membuat rangkuman ya, simpulan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Oke, tentang turunan ke-6 fungsi dasar trigonometri, lalu turunan di sudut AX ditambah B, terus turunan fungsi implisit, turunan parameter, dan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi tadi juga sudah dibahas ya pembahasan soalnya untuk agar kalian dapat memahami lebih dalam tentang materi ini. Nah, coba sekarang kalian simpulkan sendiri dari beberapa poin yang tadi telah ibu sampaikan di WhatsApp grup. Tunggu ya. Nah, setelah ini kalian seperti biasa ya, ibu sudah memberikan tugas individu di Google Classroom. Di sana tenggat waktunya hanya 1 minggu saja, kalian maksimalkan waktu tersebut. Dan untuk LKPD yang telah tadi ibu bagikan ya, coba kalian kumpulkan ya di LMS sekolah seperti biasa. Nah, untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang titik-titik stasioner ya. Maka dari itu kalian coba perdalam lagi ya materi atau cari-cari tentang titik stasioner agar kalian dapat memahami materi tersebut. Nah, mungkin sekian saja ya untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Ditutup oleh doa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.